Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel aku, Tommy Aditya. Pada kesempatan kali ini aku bakalan membahas tentang tema yang agak lebih serius nih, yaitu tema tentang Fintalk. Teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu sebelum kita lanjutkan videonya. Pada episode pertama yang membahas tentang Fintalk, aku akan membagikan sedikit cara tentang gimana sih cara biar bikin uang 100.000 itu biar dapat untung nih. Kalau seumpama tahu di bank kan ya benar sih dapat bunga, tapi minimal kan harus 500.000 tuh kalau di BCA. Dan belum lagi ada biaya administrasi yang kadang bisa lebih tinggi daripada bunga yang kita dapatkan. Dan aku ada saran nih teman-teman, yaitu kenapa kalian nggak masukin uang kalian yang 100.000 itu ke reksadana. Kira-kira reksadana itu apa sih? Reksadana sendiri apa sih? Reksadana sendiri kalau bahasa gampangnya gini teman-teman. Jadi seumpama teman-teman nih punya uang 100.000 ya, contohnya si A punya 100.000 teman A, terus B punya 300.000 dan si C punya 1 juta gitu kan ya, atau D mungkin lebih dari itu. Kira teman-teman berpikiran nih bagaimana sih cara mengelola agar uang itu menjadi lebih berkembang kan dari sebelumnya. Akhirnya teman-teman memutuskan untuk memberikan uang itu kepada aku sebagai manajer investasi dalam dan aku untuk mengelola uang tersebut agar menghasilkan imbal hasil yang lebih baik seperti itu. Terus akhirnya kalian ngasih uang ke aku kan. Nah, aku bakalan alokasi ini teman-teman kayak di beberapa instrumen keuangan lainnya seperti contohnya deposito, terus surat berharga dan juga saham. Jadi intinya itu kalian ngasih uang ke aku kumpulin duitnya, terus aku alokasiin ke instrumen keuangan yang bisa menghasilkan keuntungan seperti itu. Jenis reksadana ada apa aja sih? Untuk jenisnya itu beragam banget dari sisi jenisnya dan juga produknya. Yang pertama, jenis pertama itu ada reksadana pasar uang, yaitu jenis reksadana yang 100% instrumennya 100% dananya ditaruh di instrumen keuangan seperti obligasi yang kurang dari 1 tahun, sertifikat Bank Indonesia dan juga deposito. Selanjutnya ada reksadana saham, yaitu jenis reksadana yang alokasi investasinya sebagian besar ada di saham nih teman-teman. Terus ada reksadana pendapatan tetap, yaitu jenis reksadana yang alokasi penempatannya pada surat utang jangka panjang. Dan juga masih ada reksadana campuran, yaitu campuran antara reksadana saham dan juga pasar uang. Terus ada juga exchange trade fund, dan itu kayak kalian bisa beli satu unit percetakan, tapi kalian bisa miliki beberapa lot saham kayak gitu. Keuntungan reksadana apa aja sih? Keuntungan reksadana sendiri yang pertama itu lebih ke teman-teman, karena reksadana itu bisa diambil kapanpun dan juga kapan dengan jumlah berapapun yang kalian mau. Terus yang kedua, tidak perlu biaya besar karena sekarang tuh ada reksadana yang mulai dari 10.000 nih teman-teman. Terus di sini juga prosesnya mudah itu dari segi pendaftaran juga mudah. Terus mulai di sini juga kalian nggak usah memantau nih tiap hari tentang pergerakan reksadana itu seperti apa. Terus ada bebas biaya di sini. Biasanya aplikasi platform online itu biasanya tidak mengenakan biaya apapun. Seperti lewat Bibit, Bareksa itu mereka tidak mengenakan biaya apapun di setiap pembeliannya. Juga reksadana itu bebas biaya pajak nih teman-teman. Kalau deposito kan sekitar 15% dan ya. Nah, kalau reksadana ini 0%. Aman gak sih reksadana itu? Aman dong, karena semua platform keuangan tuh sekarang tuh wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi sebelum berinvestasi kalian wajib memastikan apakah platform online yang kalian gunakan untuk berinvestasi reksadana sudah terdaftar di OJK atau belum. Itu wajib ya teman-teman. Untuk sistem kerjanya bagaimana sih? Jadi aku kasih gambaran ya sebelum kalian terjun di reksadana. Aku kasih contohnya ya seperti ini. Ini kan ada namanya manajer investasi atau manajer investasi. Nah, itu sebagai lembaga yang kita kasih uang nih. Yang di sini contohnya itu Capital Asset Management. Terus ada bank kustodiannya sendiri yaitu Bank Danamon. Jadi, manajer investasi ini menaruh uangnya di bank kustodian sebelum diinvestasikan ke instrumen yang lain. Nah, harga per unit di sini seperti kayak harga biasa dari reksadana sendiri. Naik turunnya itu tergantung dari transaksi jual beli reksadana di manajer investasi tersebut. Nah, kalau banyak transaksi beli berarti kan asetnya bakalan naik nih.
aset dari si manajer investasi ini. Nah, itu bakalan bikin harga juga bakalan naik seperti itu. Nah, selanjutnya ada keuntungan atau return yang di sini tuh tertulis 7,42%. Nah, return ini tuh menggambarkan tingkat pengembalian 1 tahun ke belakang, karena prinsipnya di sini tuh tingkat pengembaliannya itu berdasarkan histori di masa lalu. Contohnya gini nih, seumpama aku memutuskan untuk berinvestasi di Capital Market Money Fund sebesar 100.000 di 4 April 2019. Pada saat itu hasil dana tersebut sekitar 1.260. Terus aku bakalan dapat berapa sih keuntungannya di 3 April 2020 kalau aku mau jual kayak gitu kan ya. Dan disclaimer, di sini aku beri contoh tahun lalu karena memang prinsipnya itu kan tergantung dari naik turunnya net asset value dan juga kinerja dari aset manajemennya sendiri. Jadi aku nggak bisa digambaran buat di masa datang itu seperti apa keuntungannya dan bakalan di harga berapa. Nah, harga reksadana itu sekitar di 1.326 nih. Nah, keuntungan aku dapatnya berapa sih? Jadi, hitungannya tuh gini. Kan tanggal 4 April 2019 kita hitung dulu nih, kita dapat berapa unit sih dari uang yang kita investasikan, yaitu sekitar sebesar 100.000. Kan 100.000 nih dan dibagi harganya yaitu 1.260. Maka kita akan dapat 79,36 unit. Nah, untuk tanggal 3 April 2020 kita mau jual nih. Nah, cara menghitungnya itu gimana? Cara menghitungnya itu unit dikalikan harga jual pada saat tanggal tersebut. Kita yang akan mau jual tuh sesuaikan berapa, kalian bisa jual separuhnya, terus apa kalian mau jual semua juga boleh. Nah, kita di sini mau jual semuanya ya. Nah, itu kita kan kemarin dapat 79,36. Terus kita kalikan nih harga pada saat itu yaitu 1.326 sama dengan 105.231 rupiah. Nah, keuntungannya berarti 105.231 rupiah. Kita kurangin dengan modal kita yaitu 100.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan 5.231. Nah, kalau tiap bulan gimana? Sebenarnya sama aja. Jadi kalian tinggal nambahin nih. Kan setiap bulan contohnya kalian nabung 100.000 gitu kan ya. Terus harganya juga bakalan berubah kan. Nah, kalian tinggal akumulasi ini unit penyertaan kalian selama kalian menabung itu. Contohnya seperti 12 bulan. Jadi kalian akumulasiin jumlah unit penyertaannya selama 12 bulan. Nah, habis itu pada saat kalian mau jual tinggal kaliin aja unit penyertaannya dengan harga pada saat kalian. Sedikit kebuka belum sih tentang cara kerja dan juga gimana sih reksadana itu. Sebelum mengakhiri video ini, aku mau bagi tips nih buat kalian sebagai yang mau join di reksadana. Tips yang pertama itu tentuin nih tujuan teman-teman berinvestasi itu buat apa. Contohnya seperti buat liburan, terus dana darurat, lanjut kuliah, maupun apapun tujuan kalian seperti apa. Terus juga kenali resiko kalian. Nah, sebenarnya profil resiko ini buat nentuin seberapa kalian mampu menanggung kerugian yang ada di reksadana. Nah, tipe-tipe profil resiko itu ada yang pertama itu konservatif. Nah, konservatif ini cenderung untuk teman-teman yang memang pemula nih. Nah, cocoknya itu ada di reksadana pasar uang. Seiring waktu, kalau kita udah pro nih, kita bakal naik tingkat, yaitu ke moderat dan juga agresif, yang mana udah bisa menanggung resiko yang lebih besar, karena memang harganya lebih fluktuatif daripada reksadana pasar uang. Terus yang ketiga, pilih reksadana yang cocok. Dari sekian banyak jenis produk dan reksadana, pilih yang sesuai dengan profil resiko kalian. Karena pemula kan ya, ini lebih baik memilih reksadana pasar uang. Nomor 4 itu seleksi produk dan manajer investasi, dan jangan lupa lihat kinerja historisnya dan pastikan itu memilih manajer investasi yang sudah memiliki track record baik dan juga kinerja historisnya itu cenderung meningkat.
Terus yang terakhir itu disiplin menabung agar kalian bisa mencapai tujuan investasi yang kalian tetapkan. Nah, udah jelas belum sih tentang konsep reksadana itu seperti apa? Jadi jangan takut buat berinvestasi di reksadana terutama karena kalian udah tahu karena kalian udah tahu kan prinsipnya tuh kayak apa. Oh, seperti ini toh. Nah, di next episode nih kita bakalan bahas bagaimana cara daftar dan gabung buat berinvestasi di reksadana. Nah, platform yang aku bakalan jadiin contoh yaitu Bareksa. See you next part dan jangan lupa buat subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya. Kalau kata Tokopedia, mulai aja dulu. Mohon maaf bila ada salah kata dan see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.